Hai, kenalin aku Evi dan aku baru saja melahirkan putri pertamaku yang baru saja akan menginjak usia 1 bulan. Nah, di video pertama di YouTube channel aku ini, aku mau membagikan pengalaman tentang kehamilan pertama dan khususnya di konten pertama ini aku mau sharing tentang pengalamanku melahirkan di usia hampir 41 minggu. Semoga bermanfaat. So this is actually my first ever video in this YouTube channel, and I don't know why I suddenly want to make a video like this. Maybe because of this mungkin sebulan ini mendadak menjadi busui, which is rutinitas sangat jauh berbeda dari biasanya, dan maybe I need a little recess from that routine. Oke, aku mau mulai dari pengalaman USG pertama. Oh ya, sedikit cerita, aku itu menikah tahun lalu 9 Agustus 2020 dan alhamdulillah sekitar akhir November atau awal Desember aku itu sudah telat menstruasi. Dan jadwal menstruasi aku itu selalu teratur, jadi sebenarnya ketika telat 3 atau 5 hari mungkin aku sudah bisa tes, tapi ya aku menunggu saat itu hingga 2 minggu baru aku tes dan aku dinyatakan positif. Setelah itu aku pergi ke objin pertamaku di salah satu rumah sakit swasta di Bandung. Nah, kita labelkan dokter ini jadi dokter A ya, karena kesananya aku akan bercerita tentang dokter-dokter lainnya sampai 5 dokter. Di kehamilan trimester pertamaku, alhamdulillah sangat-sangat nyaman. Aku tidak merasakan gejala kehamilan yang sangat ekstrim. Aku merasakan mual tapi I could handle it. Dan makanku bagus, tensiku bagus. Bahkan tensiku itu lebih normal daripada keadaanku sebelum hamil. Ya, jadi biasanya tensiku itu hanya di kisaran 86, 85. Tapi kata salah satu dokter saat itu, karena aku terbiasa dengan tensi seperti itu, jadi as long as aku tidak merasakan pusing atau gejala lain yang parah, ya tidak apa-apa, tidak usah dikhawatirkan. Tapi alhamdulillah ketika aku hamil, justru tensi aku itu sangat bagus, bisa 90 ke atas, bahkan waktu itu pernah 100 sekian, dan ya batas atas dan batas bawahnya itu sangat baik. Nah, aku pun merasa sangat-sangat sehat saat kehamilan trimester pertama. Lanjut ke trimester kedua. Nah, seingatku di trimester kedua, di antara minggu 11, 12, 13 kehamilan, aku sering merasakan pusing jika aku berdiri terlalu lama saat memasak atau saat membersihkan rumah. Saat itu aku memang hobi sekali memasak dan makan. Jadi terkadang aku lupa kalau aku itu harus menjaga kandunganku yang masih terbilang cukup muda usianya. Jadi aku terkadang memasak terlalu banyak menu dalam satu waktu, dan itu menyebabkan aku merasa sedikit pusing. Dan saat itu seperti ibaratnya kalau kalian upacara kepanasan dan kalian merasa lama-kelamaan pandangan kalian kabur, nah seperti itu rasa pusingnya. Jadi aku mengatasinya dengan langsung minum dan duduk istirahat atau tidur, dan pusingnya pun hilang. Kemudian di trimester 2 akhir ini, kalau nggak salah ya, saat itu di akhir trimester kedua aku mulai merasakan gejala kehamilan lainnya yang lumayan sedikit mengganggu aktivitas. Yang pertama itu aku merasakan seperti ada urat tertarik di salah satu paha kaki, dan itu sangat-sangat mengganggu ketika aku hendak beranjak dari tidur atau dari duduk. Dan itu juga sangat mengganggu aktivitas sehari-hari karena
Of course jalan pun sakit. Tapi alhamdulillah saat itu aku menemui bidan home care untuk pijat ibu hamil, dan alhamdulillah 2 hari setelah pijat di letak yang terasa sakit itu, di bagian tubuh yang terasa sakit itu, rasa sakitnya hilang. Tapi pijat hamil itu aku tidak sekali 2 kali saja. Jadi setelah dipijat oleh bidan, besoknya aku terus pijat kakiku sendiri. Jadi lama-kelamaan ototnya pun kembali seperti semula gitu. Tidak lagi seperti tegang atau merasa ketarik dan sakit. Oke, dan gak cuma itu, aku juga saat itu terkena penyakit herpes di usia kandungan mau ke 8 bulan, menuju 8 bulan. Oke, berarti ini udah masuk ke trimester ketiga. Oh my god, I'm so sorry guys because this is so messy. I have no script because I have no time to even write a script beforehand. So, lanjut ke trimester 3. Di awal trimester 3, aku terkena herpes. Dan alhamdulillahnya aku bisa minum obat karena kandunganku sudah terbilang kuat. Ya, sudah memasuki 8 bulan. Dan ya pasti mengganggu karena herpesnya itu di bagian punggung, which is pasti sangat-sangat mengganggu ketika tidur. Tapi alhamdulillahnya penyakit herpes itu sembuh hanya dengan beberapa hari saja. Dan aku pun tidak khawatir karena meskipun aku mengkonsumsi antibiotik dan bahkan ada obat yang ya saya tidak bisa sebutkan sini karena itu resep dokter, itu masih terbilang aman karena kandunganku sudah terbilang kuat dan bisa mengkonsumsi obat. Jadi yang perlu dikhawatirkan itu, yang saya dengar itu jika ibu hamil itu sakit di usia kandungan yang sangat muda. Nah, itu perlu sangat-sangat konsultasi yang sangat intens atau khusus dengan dokter kalau mau mengkonsumsi obat-obatan. Oke. Itu trimester 3 ya, trimester 3 awal. Dan ketika kandunganku itu usia 37, if I'm not mistaken, ya 637, bisnis sudah mendekati usia lahir, ada drama COVID. Nah, kita mulai satu-satu ya.